hektar. Ya. Siap. Kakak? Ya. Kakak muda, kakak berdua. Gimana? Tuhan bersatu. Begitu ya. Nanti ada komentar. Hari. Salam. Yang saya hormati pimpinan TNI Polri di wilayah Kerom, Kapolres yang diwakili Wakapolres, Pak Dandi Matu Dandreng diwakili oleh Pasiter. Terima kasih Bapak datang dari Jayapura. Yang saya hormati Deputi Bank Indonesia yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua. Yang saya hormati Ibu Kepala BSIP, ini badan baru ya. Dulu apa ya namanya? BPTP Pak. BPTP, sekarang BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Apapun namanya, orangnya orang-orang lama juga. Yang saya juga hormati aparatur distrik, mungkin kepala distrik, Kapolsek, dan Ramil, Skamto, distrik Skamto. Juga saya hormati kepala kampung Arsa 9, Intai Melian. Di sebelahnya Traimelian. Nah, itu nama gunung dua yang ada di situ. Ya. Yang saya hormati juga para praktisi pertanian dari setiap dinas, mungkin dinas pertanian, BSIP, para penyuluh, ya, para pencinta pertanian, para pihak yang diundang secara khusus untuk hadir di sini, jajaran keamanan TNI Polri, juga yang saya kasihi dan saya cintai secara khusus masyarakat Intai Melian, para petani karya makmur. Karya, kalau tidak berkarya tidak makmur. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Kepala Dinas, Kabit-Kabit, Bupati datang duluan, kalian dari belakang, silakan duduk. Duduk, mari cari tempat. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Kita patut memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan menikmati seluruh ciptaan Tuhan, cuaca yang cerah, ladang yang menguning, sawah yang menguning, angin sepoi-sepoi, damai di hati untuk kita sekalian hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya hadir di sini untuk yang keberapa? Kedua kali ya. Sebelum tahun lalu saya hadir dan melakukan penanaman awal dalam cetakan sawah ini, lalu mengeksekusi hal-hal yang menjadi prinsip sekali adalah masalah pengairan. 1 minggu setelah saya hadir tahun lalu, saya memerintahkan Dinas PU untuk segera membereskan pemipaan ala kadarnya ya, dan mereka datang atas perintah saya untuk bisa menyelesaikan persoalan air. Sawah tidak mungkin disebut sawah kalau tidak ada air. Sawah harus ada air. Maka sistem persawahan ini memang perlu kita
terus evaluasi sama-sama. Kalau kita mau mewujudkan mimpi tadi, Kero menjadi sentra produksi pangan, baik itu pangan tapi juga benih tanaman pangan. Untuk itu yang diharapkan kita semua adalah komunikasi dan kolaborasi semua pihak. Komunikasi dan kolaborasi ini penting. Berdasarkan apa? Informasi dan data. Informasi dan data itu harus valid agar bisa masuk dalam perencanaan dan juga bisa dalam implementasi eksekusi program kegiatan. Untuk itu penyuluh menjadi pilar utama di lapangan sama para petani. Kalau penyuluh tidak memahami apa yang dialami oleh petani, apa yang dialami oleh sistem pertanian, baik itu tanaman pangan apapun komoditasnya, maka informasi dan data itu tidak naik sampai ke pengambil kebijakan. Ini persoalan yang terjadi terus-menerus di Kabupaten Kerom. Sehingga Kabupaten Kerom yang diberikan anugerah tanah yang subur, juga sumber daya manusia, petani yang 60% penduduk Kerom itu petani, sampai hari ini kita seperti jalan di tempat. Petani dan pertanian itu tidak pernah maju-maju. Yang ada maju mundur. Kalau tidak maju mundur, mundur maju. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita tidak serius membenahi atau mengurus pertanian. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pertanian? Dinas Pertanian. Yang paling bertanggung jawab terhadap sektor itu. Di atasnya ya pasti pimpinan daerah, bupati. Maka kalau saya hari ini terus ada sebentar di ladang jagung, sebentar saya ada di sawah, sebentar saya ada di ladang cabai, apa maksudnya? Berarti bupati sangat serius memperhatikan pertanian. Maka prajuritnya yang ada di dinas terkait pertanian, juga dinas lain yang berhubungan tanaman pangan, itu harus benar-benar memahami visi itu. Sehingga program kegiatan itu untuk menjawab persoalan real di lapangan. Jangan bikin program aneh-aneh. Ini kalau bupati nggak turun, ini sawah ini nggak jadi hari ini. Tahun lalu saya turun jadi sawah karena memberi harapan. Pertama kita memberi harapan kepada petani. Petani itu jangan putus asa. Lalu petani merasa ya kita beralih aja jadi tukang ojek. Padahal dia sebenarnya petani. Ini hati-hati. Sudah rame-rame karena mau caleg, kita rame-rame caleg. Ya karena sudah tidak ada harapan di bidang pertanian. Rame-rame PNS, rame-rame. Jadi pengangguran yang terjadi itu juga karena kita pemerintah tidak memperankan andil kita untuk menciptakan peluang-peluang. Ciptakan dulu peluang. Bukan hanya Arso 9, ini saya bicara konteks Kerom dan konteks Papua. Kita lihat kasus Koya. Yang dulunya adalah daerah pertanian. Sungai Tami akhirnya dibendung sejak tahun 80-an untuk tujuan pertanian. Mengapa? Karena rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua. Koya adalah bas daerah agropolitan. Tapi fakta hari ini bendungan Sungai Tami hanya memberi masalah karena air sudah tidak lagi disuplai ke dalam Koya. Karena Koya sudah dialihfungsikan menjadi daerah development.
Mengapa itu terjadi pengalihan alih fungsi lahan dan lain-lain Bapak Ibu? Karena pertanian tidak ada lagi prospek. Pertanian itu tidak lagi ada harapan di situ. Sehingga sudah development aja semua. Real estate. Lahan-lahan sudah tidak lagi jadi lahan pertanian. Ini hal yang serupa ini akan pindah ke Kerom Bapak Ibu. Kalau kita tidak betul-betul memagari Kerom lahan-lahan yang memang harus menjadi lahan pertanian, kita harus memagari dengan konsep pertanian berkelanjutan. Itu harus muncul dalam peta tata ruang Kabupaten Kerom. Supaya lahan-lahan pertanian jangan dialihfungsikan dulu. Kalau tidak kita tanam padi di atas sertifikat. Nah, lahannya nggak ada, sertifikatnya ada. Ini kasus Koya ini menjadi kekhawatiran saya. Saya khawatir di Kerom tidak ada lagi ke depan 10-15 tahun tidak ada lahan pertanian. Terus kita bicara tanaman pangan, bagaimana caranya? Maka kepala kampung, kepala distrik memiliki peran penting dalam mengawasi wilayah ini. Mengawasi wilayah ini khususnya untuk alih fungsi lahan. Jangan sembarang itu tanda tangan pelepasan tanah sembarang-sembarang di bawah sini. Ya, saya ingatkan, kepala kampung, kepala distrik, jangan tanpa koordinasi dengan pihak atas, pimpinan atas, jangan tanda tangan pelepasan. Karena nanti pelepasan-pelepasan itu yang mendorong alih fungsi lahan-lahan pertanian ini. Itu catatan untuk kita hari ini. Petani akan tidak punya harapan kalau lahan sudah dialih fungsi. Kasus daerah ini, saya sudah dapat informasi Bapak Ibu. Jadi kita akan bicara dengan Badan Pertanahan dan pihak adat. Ya. Ini lahan yang sudah kita lihat ini tidak boleh lagi dialih fungsikan. Saya akan mendukung penuh daerah yang saya hari ini kita ada hadir ini menjadi lahan pertanian sawah. Tadi saya bisik Ibu, nanti kita bicara dengan Badan Pertanahan. Kita mau daerah ini segera diberesin status lahannya dulu. Status lahan tempat ini. Harus memastikan lahan ini petani berhak mengolah lahan sampai kapan saja, silakan. Maka saya akan bicara ini dengan pihak adat dan semua. Untuk menjamin bahwa lahan ini menjadi lahan milik yang diolah untuk petani. Ini tahun lalu saya dengar seperti itu ya, soal status lahan. Maka mari kita sama-sama dukung, kita buktikan supaya pihak adat, pihak manapun yang berkepentingan, mereka lihat memang lahan ini kita, pemerintah bicara, mereka juga ikut dukung. Ya. Karena faktanya hari ini untuk kepentingan umat manusia. Ketahanan pangan hari ini menjadi isu utama di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Ketahanan pangan itu bahasa sederhananya jangan sampai kita lapar. Siapa yang pernah lapar? Atau siapa yang belum pernah lapar? Tunjuk jari. Jadi ketahanan pangan itu untuk mengantisipasi bencana kelaparan. Hunger is real weapon. Kelaparan adalah senjata yang nyata. Catat itu. Kita akan perang hanya untuk berebut nasi. Kita akan perang hanya untuk berebut beras, jagung. Akan ada peperangan. Bukan lagi berebut wilayah. Wilayah batas negara, tapi akan ada peperangan kalau ada krisis pangan. Perang itu banyak cara, ya.
tidak harus angkat senjata. Tapi ada perang untuk mematikan sistem perekonomian. Maka kita harus waspada, termasuk hubungannya dengan inflasi. Naiknya harga-harga barang, khusus tanaman atau bahan pangan. Ini sekarang kita harus jaga, Bapak Ibu. Kenaikan harga bahan pangan ini bisa menjadi salah satu persoalan yang bisa membuat stabilitas daerah terganggu. Maka saya ingatkan kepada Dinas Pertanian, kepada BSIP, TNI Polri, ASN, semua. Dukung para petani, dukung pertanian. Petani kembali ke lahan. Beri mereka harapan. Pihak perbankan, beri kemudahan kredit usaha. Nah, kita sekarang ada kerjasama dengan Bank Papua. Saya inginkan ada bantuan permodalan untuk para petani. Dengan pinjaman yang sangat ringan, petani bisa mendapatkan bantuan. Sudah kami bicarakan. Dan tahun ini kita mulai untuk bantuan kepada kelompok-kelompok tani mendapatkan bantuan lunak dari bank. Untuk apa itu? Untuk mereka bisa membeli bibit, benih, mereka bisa membeli pupuk, dan juga kebutuhan lain untuk produktivitas pertanian. Kita juga sedang berusaha mencari pasar. Saya dengan Ibu Martina kemarin di Sidoarjo. Dalam waktu dekat saya ingin ke Gorontalo. Ya, kita kemarin khusus bicara tentang jagung. Karena jagung sekarang sudah kita tanam, pasarnya kemana? Nah, kita jajaki pasar, sudah kita lihat beberapa potensi pasar. Jagung kerong dalam tahun ini mulai kita tangani secara teknologi. Kita akan punya mesin pengering jagung, tidak lagi lantai jemur. Kita akan panen dengan mekanisasi terbaru, teknologi terbaru. Begitu dari ladang langsung curah. Alatnya sudah akan datang. Bapak Ibu, hari ini kita membutuhkan tenaga mesin selain tenaga manusia. Maka kepada petani, penyuluh-penyuluh harus memberikan pendidikan, skill dan pengetahuan. Kalau petani tidak punya skill dan pengetahuan, apalagi penyuluhnya tidak punya, maka kita bicara apapun tidak akan berjalan. Maka tingkatkan pengetahuan dan keahlian, baik penyuluh maupun petani, sehingga Bapak Ibu bisa mengatasi semua persoalan mulai dari pembenihan sampai pasca panen. Ini rantainya panjang, Bapak Ibu. Dari pembenihan, penyiapan lahan, pemeliharaan, panen, pasca panen. Ini urusannya panjang. Itu yang akan menentukan produk Bapak Ibu masuk pasar atau tidak. Kualitasnya. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mendukung terus petani Arto 9, khususnya pembenihan, selain kita swasembada pangan, tapi juga swasembada benih. Selain kerong menjadi swasembada pangan, kerong harus menjadi swasembada benih. Petani Arto 9 punya benih sendiri. Petani dari Doyok membeli benih di sini. Petani dari Makassar membeli benih di sini. Nah, ini harapan kita. Untuk itu saya pesan kepada Kepala BSIP, tolong menangani benih ini dengan baik. Teknologi benihnya itu dengan baik sampai penyimpanan dan penyalurannya menjaga betul-betul kualitasnya. Agar benih ini tetap produksinya berapa, 7 ton per hektar.
Kalau benihnya tidak ditangani baik, dia akan turun sama dengan yang tadi, varietas Mambramo. Varietas Mambramo 4, sekian. 5,4. Ini 7. Selisih 2 ton. Tapi benih ini kalau tidak diurus baik, penanganannya tidak baik, dia bisa turun sama dengan yang lain. Itu maksud saya. Kesempatan ini saya berjanji untuk membantu petani di sini 1 unit combine dan 1 unit transport angkut. Ini sebentar langsung saya proses ya, April Mei mudah-mudahan sudah ada. Pokoknya di pertengahan tahun ini Bapak Ibu sudah dapat combine 1 dan 1 unit Hilux. Saya pikir demikian. Kemarin Mbak petani, lanjutkan enggak? Petani yang lanjutkan, ya. Itu bukan kita kampanye, beliau. Nah, saya kan tanya petani saja ini. Jadi combine 1 dan 1 unit transportasi untuk mengangkut hasil pertanian Bapak Ibu. Saya proses di pertengahan tahun ini, Bapak Ibu sudah terima ya, untuk memanen dan mengangkut. Nanti kita akan bicarakan hal-hal lain terkait penanaman lahan dan lain-lain. Banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Terutama tadi pesan saya soal lahan ini, kita duduk bicara informasinya seperti apa. Badan pertanahan kita hadirkan, adat kita hadirkan, pemerintah, bupati turun tangan bagaimana ini lahan ini kita lepaskan. Segera, jangan lama-lama. Kepala kampung punya tugas memastikan soal ini, status lahan ini. Saya tidak mau kita sudah investasi di sini ada yang mengganggu lahan ini. Ya. Sebentar, saya masih sambutan. Saya pikir demikian yang bisa sampaikan. Juga pertanian ini harus ada tumpang sari, ada ya. Saya lihat di tengah Pematang sana ada pinang, itu bagus. Panen perdana di sawah milik masyarakat Intai Melian atau 9 seluas 10 hektar yang nanti juga ditambah hampir 50 hektar. Sawah ini dicetak tahun lalu dan saya langsung mendukung untuk sistem pemumpaan untuk irigasinya. Sejak tahun lalu memberikan dukungan dan tahun ini berkat dukungan dari Ibu Martina BSIP Papua membantu membina petani di sini dan mereka menanam seperti yang hari ini kita lihat. Kita bicara tentang ketahanan pangan, itu kita bicara tentang bahaya bencana kelaparan ya. Kerom ini dianugerahi lahan yang subur, petani hampir 60% adalah petani ya.
Jadi ini memang kesempatan dan peluang yang sangat besar. Kehadiran saya langsung di sini untuk memberikan dukungan kepada petani dan pihak-pihak terkait yang concern dengan masalah pertanian dan tanaman pangan. Tidak ada pilihan lain sesuai dengan visi besar daerah ini, selaras dengan visi daerah, visi bupati, kita harus menjadi daerah yang swasembada pangan dan swasembada benih. Jadi hari ini saya hadir karena program ini selaras dengan visi-visi saya. Saya inginkan Kerom ini sebagai lumbung pangan dan juga lumbung benih. Kita bisa swasembada, bisa mandiri menghasilkan benih, dan benih itu bisa menghasilkan uang. Benih memiliki pasar, dari daerah lain bisa datang untuk mendapatkan benih di Kerom. Tentu kita butuhkan tenaga-tenaga teknis yang terus membantu petani dalam hal skill dan pengetahuan. Saya juga akan memberikan dukungan untuk lahan ini kita bebaskan dan petani memiliki kepastian untuk memanfaatkan lahan ini. Saya juga tegaskan kepada kepala distrik, kepala kampung untuk tidak secara sembarang melepaskan lahan-lahan di wilayah. Tanda tangan, mereka tidak punya kewenangan untuk tanda tangan pelepasan. Karena kita lihat pengalaman dari daerah lain, lahan-lahan pertanian dialihfungsikan. Kalau lahan pertanian dialihfungsikan, maka kita akan kesulitan, petani akan kesulitan untuk menatap masa depan mereka. Mereka akan beralih profesi, dari petani bisa menjadi profesi yang baru, sehingga kita akan kehilangan banyak potensi unggulan di daerah ini. Jadi harapan saya, tanaman pangan, ya, kedelai, jagung, padi itu harus menjadi perhatian kita. Di Kerom khusus hari ini sudah kita fokus ke jagung dan padi. Sehingga saya akan memberikan bantuan terus kepada kelompok-kelompok tani, khusus Karya Makmur hari ini tadi sudah saya dalam sambutan saya 1 unit roda 4 untuk transportasi pertanian dan 1 unit combine untuk alat panen. Saya juga akan membuka peluang dengan Bank Papua untuk mereka bisa mendapatkan modal. Ya, kita sudah bicara, ini akan ada MOU dengan mereka, dengan pihak bank dan juga bank-bank lain, ya, seperti Bank Indonesia yang hari ini ada, untuk mendapatkan kemudahan modal usaha dengan bunga yang sangat ringan, agar petani memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya. Misalnya dengan modal usaha mereka bisa mengakses pupuk, obat, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, agar usaha ini berkelanjutan. Tidak stop, satu kali panen stop, tapi berkelanjutan. Kalau kita sudah berkelanjutan, sudah usaha ini berkelanjutan, saya pikir tadi Kerom akan menjadi lumbung pangan. Dan ini model kita akan kembangkan terus ke skala yang lebih besar. Ya. Jadi varietas Imparian Nutrising ini adalah varietas baru yang diimplementasi di Kabupaten Kerom. Dengan pembenihan ini saya harapkan kita akan segera proses pembenihannya dengan BSIP dan saya akan serahkan dalam waktu dekat. Setelah pemrosesan, kita akan serahkan dalam waktu dekat benih yang hari ini kita panen kepada petani di seluruh Kerom. Saya pikir itu. Potensi pasar jagung, investasi jagung yang 3.000 hektar sekarang sudah kita tanam, karena penanganan pasca panen sampai pasar ini menjadi hal yang sangat penting, yang sangat prinsip dalam penjaminan untuk mutu pasar. Kita melihat bagaimana pemrosesan jagung di Sidoarjo. Pada prinsipnya pihak rekanan atau pasar yang sudah kami kunjungi siap menerima jagung Kerom. Hanya tinggal bagaimana proses pasca panen di Kerom sampai bisa tiba di Sidoarjo. Selain di Sidoarjo, kita juga akan menjajaki pasar di Gorontalo, karena kita tahu Gorontalo sebagai salah satu daerah di Indonesia Timur yang sudah swasembada jagung dan sudah ekspor ke luar negeri. Dan sampai hari ini jagung menjadi primadona di
Sulawesi Selatan dan Sulawesi sekitarnya itu dari Gorontalo. Dari situ kita akan belajar di sana hal-hal apa yang harus kita siapkan untuk jagung bisa masuk ke pasar. Sehingga selain itu kita juga kemarin mengunjungi pihak yang menyuplai alat-alat mekanik untuk proses panen, ya, mekanisasi. Ada beberapa alat penting yang kemarin kita lihat, yaitu pemanas. Kita akan mengadakan pemanas dalam mesin pemanas dalam tahun ini beberapa unit. Kemudian combine untuk panen dan juga alat-alat lain yang akan mendukung proses budidaya jagung di Kabupaten Kerom. Jadi ada 2 tempat yang kami kunjungi dan semua memiliki prospek dan kita sudah sedang melakukan tindak lanjut saat ini di Kabupaten Kerom, ya, dalam proses pengadaan barang jasa dan lain-lain. Oke Bapak, terkait kesiapan tuan rumah Pesparawi ini kan tinggal 1 tahun Bapak. Dalam 1 tahun ini apa yang fokus di benahi? Pesparawi yang pertama, kita dalam minggu ini dan dalam bulan ini akan pengukuhan panitia, pelantikan panitia Pesparawi, dan kita menyiapkan infrastruktur dan juga hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan, termasuk juga kita menyiapkan tim Pesparawi kita dari beberapa kategori. Yang itu sudah kita lakukan, termasuk kita sedang menyiapkan pembangunan GOR utama. Untuk ada 2 kemungkinan, pembukaan itu dilakukan di lapangan terbuka menurut konsep dari LPDP Papua, tapi juga bisa dilakukan dalam ruangan tertutup. Ruangan tertutup berarti kita akan menyelesaikan GOR yang bantuan Menteri Pekerjaan Umum yang sedang akan dibangun. Ini sudah siap proses verifikasi perencanaannya dan akan segera setelah kita Kerom Pemda melakukan pematangan lahan, pihak Kementerian PUPR mengeksekusi bangunannya. Kita sudah lakukan pembayaran ya, beberapa bulan lalu ya, tahun lalu ya, kita sudah melakukan pembayaran. Tinggal pematangan lahan, Kementerian PU melakukan pembangunan fisik. Lokasinya Di Kampung Urkuana, di depan Jalan Transport. untuk akomodasi dan transportasi. Akomodasi kita sedang melakukan renovasi, rehabilitasi terhadap beberapa fasilitas umum, termasuk sekolah-sekolah, gereja, dan juga kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan peserta yang hampir 5.000-6.000 orang seluruh tanah Papua itu bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, termasuk sarana transportasi, bis, dan fasilitas juga yang lain. Air bersih sedang kita siapkan untuk bisa tersuplai. Air bersih di Kabupaten Kerom dalam waktu dekat kita sudah alirkan, sehingga air bersih itu juga bisa diapply ke mendukung Pesparawi. Untuk dukungan pangan gimana? Kalau untuk terkait dengan persiapan, saya pikir kita telah menyampaikan berulang kali di semua pihak, termasuk tokoh-tokoh agama, semua agama yang di Kerom, kepada petani untuk menanam tanaman pangan dan menyiapkan produk-produk olahan tanaman pangan untuk dijamu pada saat peserta dari luar Kerom itu datang. Saya pikir kita siap untuk masalah pangan, kesiapan konsumsi untuk itu. Bupati terakhir kan, ini kan ada beberapa pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemda mulai tahun kemarin dan tahun ini. Bisa dibeberkan Bupati yang akan diresmikan tahun ini apa saja selain patung Yesus nanti? Ada beberapa pekerjaan yang saya pikir dari tahun lalu ya, dari tahun lalu, 2 tahun lalu yang memang kita belum resmikan. Ya, ada rest area, ya, situs rohani yang tadi, kemudian ruas-ruas jalan banyak sekali yang kita kerjakan sampai di Towe ya. Kemudian ada asrama, ada puskesmas yang akan kita resmikan, termasuk air bersih tadi. Air bersih sudah siap kita luncurkan. Air bersih untuk wilayah-wilayah mana aja? Dari Skamto sampai Arso udah masuk Swakarsa. Pemipaannya sudah sampai Swakarsa, sebagian besar sudah sambungan rumah.
sekitar 10, sudah masuk sampai area 10 rumah sakit sudah. Kalau untuk tubuh Swakarsa kapan diresmikan? Ya tergantung prosesnya. Kalau soal peresmian saya kan hanya mendapat undangan. Kalau pihak yang mengerjakan yang tahu kapan selesai. Ya. Ya, kita belum dapat undangan peresmian, bagaimana saya mau sampaikan kapan itu diresmikan. Ya. Untuk program alun-alun kota tetap Pak ya tahun ini? Tahun ini ada alun-alun. Ya. Ya, kita sudah mulai tahun ini Kerom harus punya alun-alun. Ya, kita membenahi menata dengan anggaran yang terbatas tentunya, bagaimana semua program kegiatan termasuk bantuan kepada petani UMKM harus jalan, bantuan keagamaan harus jalan. Kita sebentar lagi ada Ramadan, ini juga ada safari Ramadan, ini semua duit ini harus dipakai baik untuk semua. Jadi membagi kue yang ada untuk semua kebutuhan Kabupaten Kerom, semua pihak ya. Itu sangat penting ya, keadilan dalam hal yang prinsip itu semua mendapatkan perhatian secara proporsional, ya, semua merasa dilihat, semua diperhatikan betul. Tidak hanya fisik ya, kita tidak membangun Kerom dari sisi fisik, tapi juga mental, spiritual, sosial, ekonomi, semua harus bergerak, pendidikan, kesehatan ya. Jadi saya pikir semua berlanjut ya, kita sesuai visi besar Kerom bangkit mandiri, yang inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan itu harus dicapai sampai 2025. Di Sidoarjo ya, sebelum kegiatan kunjungan ke sana kita menghadiri puncak perayaan resepsi Nahdlatul Ulama 1 abad. Ya, saya mendapat undangan khusus dari panitia Nahdlatul Ulama, diundang langsung oleh Ketua Umum PBNU dari Kerom bersama pengurus PCNU Kerom dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Papua. Kami menghadiri resepsi puncak yang dihadiri oleh hampir semua tokoh nasional termasuk presiden dan wakil presiden di Gelora Delta Sidoarjo ya. Dan itu sangat penting kehadiran kami semua di sana untuk memastikan bahwa toleransi kerukunan umat beragama di Papua itu berjalan baik ya, khusus di Kerom. Tidak ada satu agama pun di Kerom yang terhambat, pemeluk agama itu terhambat dalam hal menjalankan keyakinannya. Ya, dan itu saya hadir di sana memberikan dukungan karena mayoritas penduduk Islam di Kerom adalah dari Nahdlatul Ulama ya, yang ada di wilayah ini. Sehingga kehadiran saya dalam memenuhi undangan itu memastikan bahwa toleransi dan kerukunan di Tapal Batas ini menjadi sesuatu yang penting ya. Dan saya mendukung mereka semua. Dan tahun ini sebentar lagi mungkin minggu depan saya sudah berangkatkan 20 calon umroh ya. Ini sudah selesai, saya bayar hampir 1 miliar untuk mereka berangkat 20 orang. Tahun lalu, beberapa tahun lalu putus, nggak jalan. Tahun ini saya mulai lagi kirim umroh 20 orang. Paling banyak di seluruh tanah Papua. Dan juga kepada Kristen, silakan mau ke Yerusalem. Katolik juga ke sana, Hindu ke India. Semua udah kita fikskan, anggarannya sudah ada, masuk APBD tahun ini. Ya, itu komitmen kita untuk tidak hanya pembangunan di bidang fisik, tapi juga mental spiritual. Nah, itu sudah program kami di tahun ini dan sudah berjalan. Ini sedikit lagi dalam pemberangkatan. Ya. Oke, cukup ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jempol.